Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salah satu pengguna jalan menjadi saksi mata terjadinya ledakan bom bunuh diri di katedral. Menurutnya ledakan berasal dari sepeda motor setelah sebelumnya pelaku akan masuk ke dalam gereja. Allah. Reski yang merupakan saksi mata peristiwa. Pada saat kejadian, ia sedang melintas di depan katedral di Jalan Kajao Lalido, Makassar. Pada saat berada di persimpangan, ia melihat ada sejumlah... Bagaimana ya bisa menggunakan kata jihad? Bagaimana bisa menggunakan nama Allah sebagai alasan, dan bagaimana kemudian apa yang dilakukannya semata-mata mengharap ridho Allah. Dan Islam sendiri itu identik dengan kedamaian, keselamatan, keberkahan. Dan Nabi Muhammad adalah uswah, benar-benar, ya Allah, benar-benar jiwa yang penuh cinta, jiwa yang penuh kasih sayang. Oh, ini palupan ini. Jadi ada dhamma wujud. Wujud. Saya putra daerah yang berasal dari Banyuwangi. Banyuwangi memang dikenal sebagai kota yang religius karena memang banyak kiai-kiai berasal dari sana juga. Alhamdulillah, mulai dari abah, kakek buyut juga ya, beliau menyukai istiqomah dalam bidang pendidikan, terutama agama. Jika bermain musik itu adalah merangkai harmoni bunyi-bunyi di semesta yang sudah menjadi fitrah. Jika bermusik adalah salah satu ekspresi mencecap keindahan Allah yang Maha Indah, kami bermunajat kepada Allah. Ya Allah, jika musik ini bisa menjadi jalan takarrub kepadamu, mendekat kepadamu, maka ridhoilah aku. Ini tahun berapa? Tahun 2013 juga ini. Tahun 2013. Cirinya gondrong, baju begitu, tengkorak-tengkorak warna hitam, sepatu new rock, kacamata hitam begitu. Tapi tetap aku tidak pernah berubah. Kalung tasbih. Saya mendapatkan pelajaran banyak di sana, di power metal itu. Gimana rasanya menghadapi penonton yang sebegitu banyak, dan musiknya benar-benar cadas. Yang dalam satu kali repertoar itu dengan full speed, itu menuntut ini apa? Fisik yang sangat kuat gitu. Tingkat kesulitan musiknya juga lumayan gitu. Jadi menurut saya ini apa,
latihan yang paling menarik itu. Latihan hidup yang paling menarik itu. Gitu. Musik itu bagiku ini apa? Bagaimana menyalurkan energi. Bagaimana merayu imajinasi gitu. Terus bagaimana caranya apa proses menggubah, proses merangkum apa yang ada di ini, apa yang ada di pikiran gitu. Apa kemudian membahasakan apa yang dilihat dengan nada, membahasakan apa, mengekspresikan apa yang didengar dengan nada, itu bagiku menarik. Assalamualaikum. Kiai sekaligus musisi. Kedua kalinya hadir di Musik Serasa, teman-teman. Dan juga aku pengen ngobrol dulu, Kiai, mohon izin sebelum ada yang lebih mudahan nggak panggilannya? Mas. Mas aja ya, baik. Ini Kiai memang yang sangat rendah hati. Siap, Mas Hasno. Mas, kalau kita ngomongin musik itu nggak pernah putus dengan namanya cinta, ya kan? Iya. Nah, gimana sih cara implementasi cinta kita kepada Tuhan? Apa relasinya cinta, musik, dan Tuhan? Semuanya adalah kecintaan. Semuanya adalah cinta. Dan cinta itu adalah yang maha cinta. Yang maha cinta itu adalah Allah itu sendiri. Jadi apapun yang kita lakukan seharusnya untuk kembali padanya. Para malaikat turun ke bumi dan menebarkan rahasia. Jiwa-jiwa terjaga untuk hati terpilih menebus lalatul qadar. Mulianya seribu. Musik itu suara kebenaran, menyuarakan kebenaran, sautul haq, suara kebenaran yang bisa menggugah hati yang pendengarnya untuk menuju kepada Allah yang Maha Benar. Memang ada kitab fakih Safina, Sulamun Najat, Sulamun Taufik mengharamkan alatul malahi. Sebabnya musik itu bisa melalaikan seseorang dari Allah. Kita mendengarkan dangdutan, lalu lupa sholat, lupa zikir, lupa baca Quran. Tapi kalau dengan sebab mendengarkan musik kita ingat pada Allah, ya justru baik. Makanya musik salah satu alat dakwah. Asal untuk mencari kebenaran, bukan malah untuk membelokkan kita lalai dalam kemaksiatan, lupa terhadap kewajiban. Itu yang haram. Kalau enggak, kalau tidak melupakan, menjadikan kita lupa, justru musik sebagai alat mendekatkan kita kepada Allah. Kadang kalau aku nyanyiin lagu religi tuh aku kayak nggak kepikiran buat improve gitu loh Kak. Biasanya yang nggak religi itu aku kayak pengen banget gitu sama anak-anak band aku untuk kayak dikulik-kulik banget. Tapi untuk lagu religi aku tuh emang pengen suaranya tuh terdengar jelas, pesannya terdengar jelas. Karena pengen teman-teman yang denger juga, ayo kita rasain kebesarannya. Kita sama-sama, kita dalam satu tempat ini kita tahu kalau dia tuh ada dan dia berkuasa sangat besar untuk kita gitu. Kalau lagu religi
message paling pertama adalah gimana pesan dari lagu ini nyampe seutuhnya gitu. Itu tuh tanggung jawab paling besar ketika aku nyanyiin itu live maupun ketika misalnya teman-teman denger itu gitu. Karena memang message dari lagu religi kan supaya kita teringat ya, sadar gitu kita tuh dipeluk oleh Tuhan kita gitu. Jadi emang pengennya dari denger lagu religi ya, itu tuh rasanya lebih bersyukur sih, lebih ke malah makin sayang sama Tuhan. Bukan berpikir musik itu skill gitu, enggak. Cara untuk bersilaturahim, karena sejujurnya musik nggak bisa dibandingkan. Misalkan setiap genre, ada genre reggae, rock, jazz, jangan-jangan itu hanya cara memainkan saja. Wong notasinya sama kok, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Jangan-jangan cara memainkan, style memainkan aja, jangan-jangan itu. Jadi kalau musik itu katanya Buya Sautul Haq kan ya, suara kebenaran. Iya memang sih. Coba kita bayangin, misalkan kita lagi membuat lagu sedih misalkan. Aku kehilanganmu, misalkan gitu. Nggak mungkin. Aku kehilanganmu. Nggak mungkin. Gitu. Ya apa yang dirasakan dia akan bunyikan. Bagiku sejujur itu musik itu. Sejujur itu musik itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim Ar-Rahmanirrahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Santri itu selalu bertaluk dengan kiai. Begitu juga kiai ya bertaluk dengan gurunya, terus demikian. Karena memang ilmu itu selalu ada wasilahnya. Nggak bisa tiba-tiba nggak ada guru, nggak ada apa, terus tiba-tiba tahu gitu. Siapapun bisa dipanggil guru. Dan siapapun juga bisa dipanggil santri. Selama dia memiliki dua prinsip. Yang pertama memang benar-benar dia belajar, ikhlas dalam belajar. Yang nomor dua memang adabnya sebagai seorang santri yang memang harus hormat kepada siapapun, terutama kepada guru, kepada yang lebih tua. Cakrawala terhujam lara meneteskan air mata. Sang guru telah berpulang menghadap sang pencipta, meninggalkan samudra hikmah, menebarkan benih makna. Pelita ilmu telah sampai masanya di dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kekasih telah kembali kepada ilahi segala dosa dan hilafnya, satukan ia dengan kekasihmu, tinggikan derajatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas
Kalau kita bicara efektivitas seni, ketika bicara agama sebagai satu jalan, kalau ngomong seni, wilayahnya juga begitu luas. Semua itu adalah bagian dari menjembatani, mentransmisikan antara hal-hal yang spiritual dengan hal-hal yang material. Saya kira selama dia tidak merusak prinsip tauhid, tidak merusak kesadaran utama dari keagamaan, tidak bermasalah. Apalagi kalau kita tahu bahwa dalam menyampaikan dakwah, kita bisa menyelenggarakan atau mengadopsi berbagai macam khasanah, hikmah dari manapun bisa kita dapatkan. Salah satunya adalah kesenian. Dorong kuat-kuatnya, entah, kecil, saya kecil. Adalah matahari dan purnama menerangi hakikat para pecinta. Bukankah musik itu harmoni? Coba bisa dibayangkan. Kalau musik itu simpel aja. Misalkan kita mainkan nada C gitu. Misalkan nada C gitu. Kemudian teman kita mainnya nggak di C atau fales gitu. Nggak harmonis. Jadi di musik sendiri itu prinsipnya harmonis memang. Ya, saya mau maknai keharmonisan itu adalah sebuah kedamaian. Teman-teman mungkin banyak merasakan bahwa lagu itu seperti doa. Tentunya sekarang lebih berpikir lebih mendalam pada syairnya. Kalau notasi insya Allah teratasi dengan baik. Tapi kemudian ketika menyatukannya dengan syair, Kau tunjukkan badai cara yang terbaik menyembah terjadikan mengerti. Nah tadi memnya malah lebih terasa kan? Tasdidnya itu loh. Jika bukan karena Muhammad. Jadi inget ya Ayub ya. Iya. Kalau baca Muhammad tuh meme-nya tuh harus, karena mau menegaskan meme-nya itu bukan satu. Iya. Umat Muhammad. Ya Allah. Ngilangin satu huruf aja persoalan itu. Ya Allah. Ya. Jadi benar-benar ini ya, dijaga benar. Masya Allah. Kami yakin jika kesenian yang kita maksud adalah mengembalikan prinsip manusia pada kemanusiaannya, maka agama juga mengembalikan pada kesadaran manusia yang punya potensi memberikan manfaat kepada manusia yang lain, khairun nas anfa'uhum linnas. Maka saya kira tidak ada perbedaannya dalam hal orientasinya ya. Tentu saja tinggal kemudian kita carikan pertemuan itu, lalu apakah kemudian ada hal-hal yang melatari kedua prinsip ini antara seni dan agama. Ketika agama jelas didasari oleh prinsip ilahiyah, wahyu,
ketika seni, meskipun bisa saja mendapatkannya dari inspirasi, ya, tapi kalau seni, setiap orang dengan latar imajinasinya bisa mengembangkan lebih jauh. Sebenarnya apapun itu adalah wasilah untuk sampai kepada Allah. Apapun bisa menjadi sarana, media, wasilah untuk sampai kepada Tuhan. Takkan pernah tahu apa Islam jika bukan karena ya Rasul, semua takkan pernah